Namanya Rudy, usianya 34 tahun. Cerita ini terjadi saat ia berumur 28 tahun. Saat itu, Rudy bekerja di sebuah perusahaan keuangan yang membuatnya sering bertemu dengan nasabah, kebanyakan perempuan. Dari sekian banyak nasabah yang ia temui, ada satu perempuan yang menarik hatinya. Sebut saja namanya Ayu, berusia 24 tahun. Menurut Rudy, Ayu cantik, berkulit putih, dan memiliki tubuh yang bagus karena rajin ikut senam. Saat pertemuan pertama mereka, Rudy menyempatkan diri meminta nomor telepon Ayu. Beberapa hari kemudian, ia mulai mengirimi pesan hanya sekadar menanyakan kabar. Obrolan pun berlanjut semakin akrab dari hari ke hari. Sampai suatu hari, Ayu mengirim pesan yang membuat Rudy berpikir lebih jauh. Isinya, "Mas, tangan mas waktu salaman bikin aku berdebar." Rudy membalas, "Kenapa mbak?" Ayu menjawab, "Tangannya mas besar dan kuat." Percakapan mereka semakin intens dan mulai menjurus ke arah yang lebih pribadi. Salah satu pesan Ayu berkata, "Mas, aku pengen ketemu, tapi takut ketahuan orang." Rudy dengan nada bercanda membalas, "Kalau nggak mau ketahuan orang, ya ketemunya di hotel mbak." Ayu pun menjawab, "Ngapain ke hotel mas? Nanti mas macam-macam." Rudy tertawa, lalu menulis, "Wajarlah mbak, siapa yang kuat berdua dengan wanita secantik mbak?" Akhirnya, keduanya sepakat untuk bertemu di sebuah hotel. Hari itu pun tiba. Saat bertemu di lobi hotel, keduanya sempat diam 1000 bahasa. Rudy check-in, sementara Ayu hanya tersenyum. Entah apa arti senyuman itu. Setelah proses check-in selesai, Rudy dan Ayu masuk ke kamar hotel. Suasana canggung masih menyelimuti keduanya. Mereka hanya duduk di tepi ranjang, tak banyak bicara. Rudy berusaha mencairkan suasana dengan candaan ringan, namun Ayu hanya tersenyum kecil. Matanya sesekali melirik ke arah jendela. Beberapa menit berlalu, Rudy memberanikan diri menggenggam tangan Ayu. Perempuan itu tak menolak, bahkan membiarkan genggaman itu bertahan lama. "Mas Rudy, aku takut," bisik Ayu pelan. "Takut apa?" tanya Rudy sambil menatap wajahnya. "Takut semua ini bikin aku ketagihan." Kalimat itu seolah menjadi pemicu. Mereka pun terhanyut dalam situasi yang tak bisa mereka kendalikan lagi. Malam itu menjadi awal dari hubungan terlarang yang perlahan menyeret Rudy ke dalam jurang kehancuran. Sejak pertemuan di hotel itu, hubungan mereka berlanjut diam-diam. Ayu, yang ternyata sudah bersuami, mulai sering mencari alasan untuk bertemu Rudy. Awalnya Rudy merasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu terkubur oleh nafsu dan rasa candu yang muncul setiap mereka bersama. Namun, hubungan terlarang itu perlahan membawa perubahan aneh dalam hidup Rudy. Keberuntungannya di tempat kerja mulai menurun. Beberapa nasabah penting berpindah tangan, dan bosnya mulai bersikap dingin. Rudy sering merasa lelah tanpa sebab. Bahkan mulai mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali. Ia tersesat di dalam hutan gelap, dikejar bayangan besar yang berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Pada suatu malam, setelah pertemuan diam-diam mereka yang keempat, Ayu mendadak bicara serius. "Mas Rudy, aku mau jujur. Suamiku itu bukan orang biasa. Keluarganya punya ikatan lama dengan Gunung Kawi." Rudy menatapnya bingung. "Maksudmu?" Ayu menarik napas dalam-dalam. "Mas, aku nggak boleh cerita banyak. Tapi sejak aku dekat sama mas, aku sering mimpi ada sosok hitam berdiri di pojok kamar. Kadang dia cuma diam, kadang dia marah. Aku takut mas, aku takut sesuatu terjadi sama kita." Malam itu, Rudy tidak bisa tidur. Kata-kata Ayu terus terngiang di kepalanya. Gunung Kawi, pesugihan, sosok hitam. Ia mulai merasa bahwa hubungan mereka bukan hanya soal perselingkuhan, tapi soal sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. Sejak malam itu, hidup Rudy tak pernah sama lagi. Ia mulai sering terbangun tengah malam dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Mimpi-mimpi buruk datang silih berganti. Kadang ia melihat sosok perempuan berambut panjang dengan mata hitam legam menatapnya dari pojok kamar. Kadang suara tangisan menggema tanpa asal. Puncaknya, suatu malam ia merasa seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Dadanya sesak, tubuhnya tak bisa bergerak, dan hanya mata yang bisa melihat bayangan hitam berwujud tinggi besar berdiri di atas dadanya.
Rudy tahu ada yang salah. Di tempat kerja, ia makin sering melakukan kesalahan. Rekan-rekannya menjauh, bahkan ada yang terang-terangan bilang wajahnya terlihat berbeda, seperti orang yang kehilangan cahaya hidup. Ayu sendiri mulai jarang membalas pesannya. Hingga suatu malam, Ayu tiba-tiba menghubunginya dan berkata, "Mas, aku harus cerita semuanya. Besok malam, kita ketemu, tapi jangan di kota. Datang ke rumah simbahku di lereng Gunung Kawi, sendirian." Meski ragu, Rudy menuruti permintaan itu. Rasa penasaran dan rasa bersalah telah bercampur menjadi satu. Esoknya, ia mengendarai mobilnya menuju Malang, lalu naik ke arah Gunung Kawi. Jalanan semakin sepi dan hawa dingin mulai menusuk kulit. Rumah yang dimaksud Ayu tampak tua dan sepi, dikelilingi pohon bambu dan suara serangga malam yang menggema. Sesampainya di sana, seorang wanita tua menyambutnya. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam, dan mulutnya hanya berkata pelan, "Kamu yang bawa kutukan itu." Rudy bingung. Belum sempat bertanya, Ayu muncul dari balik pintu, mengenakan baju putih dan wajah yang pucat. Ayu lalu menceritakan segalanya. 7 tahun lalu, keluarga suamiku melakukan perjanjian dengan salah satu makhluk penunggu Gunung Kawi. Sebagai gantinya, mereka mendapat kekayaan besar. Tapi setiap 7 tahun, salah satu perempuan dalam keluarga harus menyerahkan tubuh dan jiwanya. Rudy menelan ludah. "Dan kamu?" "Aku adalah pengganti berikutnya. Tapi aku menolak. Aku mencoba lari, dan justru mendekatkan diriku padamu berharap bisa lepas dari semuanya. Tapi ternyata makhluk itu tidak hanya mengincar aku. Dia marah karena aku melibatkan orang luar, dan kini dia mengincarmu juga, Mas." Rudy merasa kakinya lemas. Ia tak bisa berkata apa-apa. Malam itu, mereka melakukan semacam ritual pembersihan di halaman belakang rumah simbah Ayu. Ada dupa, air bunga, dan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Tapi belum separuh ritual dijalankan, angin besar berhembus kencang. Langit mendadak gelap dan suara raungan terdengar dari arah hutan. Simbah tua berteriak, "Telat! Sudah terikat." Rudy jatuh terduduk. Dari kejauhan, sesosok makhluk tinggi, hitam, dan tak berbentuk jelas muncul di balik pohon. Mata merahnya menatap langsung ke arah Rudy. Tubuhnya menggigil, keringat dingin membasahi bajunya. Malam itu, ia pingsan dengan mata terbuka. Ketika terbangun keesokan harinya, rumah itu kosong. Tak ada Ayu, tak ada Simbah, hanya hening dan suara burung pagi. Mobilnya masih terparkir, tapi tak ada jejak siapapun. Rudy mencoba menelepon Ayu, nomornya sudah tidak aktif. Sejak itu, Ayu menghilang. Rudy kembali ke kota, tapi hidupnya tak pernah lagi tenang. Setiap malam sosok itu selalu datang, mengawasinya dari pojok kamar. Bisikan-bisikan dalam mimpi memanggil namanya. Ia tahu, dirinya sudah masuk ke dalam perjanjian yang tak pernah ia buat. Tapi tetap harus ia tanggung. Dan semua itu hanya karena sebuah selingkuh bodoh yang ia kira hanya permainan biasa. Seiring waktu, bukan hanya Rudy yang hidupnya makin kacau. Iwan, suami Ayu, mulai merasakan yang tak beres dengan istrinya. Ayu yang dulu penuh perhatian, kini sering melamun, menyendiri, dan bahkan sering keluar rumah tanpa alasan jelas. Tatapannya kosong, dan malam-malamnya diwarnai mimpi buruk yang membuatnya berteriak dalam tidur. Iwan bukan pria sembarangan. Ia adalah anak dari keluarga lama yang terlibat dalam praktik pesugihan Gunung Kawi. Ia tahu tanda-tanda ketika sesuatu mulai bergeser dari keseimbangan. Ia tahu Ayu menyimpan rahasia. Dan lebih dari itu, ia mencium bau pengkhianatan. Suatu malam, Iwan diam-diam membuka ponsel Ayu. Ia menyalin semua isi pesan yang sudah dihapus. Dengan bantuan seorang temannya yang ahli IT. Di sanalah ia membaca ratusan pesan mesra antara Ayu dan pria bernama Rudy. Hatinya mendidih. Bukan hanya karena perselingkuhan itu, tetapi karena Ayu telah membahayakan mereka semua. Malam itu juga, Iwan pergi ke ruang belakang rumahnya, tempat ia biasa melakukan semedi. Di dalam kamar gelap yang dipenuhi sesajen, ia duduk bersila dan menyalakan dupa hitam.
Ia mulai membacakan mantra Jawa kuno, memanggil sosok penjaga perjanjian keluarganya. Sing jaga darah lan janji, metu. Wenehi aku pituduh. Sopo sing dusakno keseimbangan iki? Asap makin pekat. Dalam penglihatannya yang kabur, muncul bayangan wajah Rudy, wajah yang belum pernah ia lihat, tapi kini tertanam dalam pikirannya. Iki wong lanang wong sing wis gawe ayu nekat. Iwan tak hanya marah, ia takut. Ia tahu bahwa perjanjian itu tidak bisa diganggu. Dan yang lebih buruk, ia tahu bahwa jika salah satu pihak dalam perjanjian bermain curang atau mencoba lepas tanpa izin, kutukan akan menurun, bukan hanya pada pelakunya, tapi seluruh garis keturunan. Dendam dan rasa takut bercampur menjadi satu. Iwan mulai menyusun rencana. Ia harus menemukan Rudy. Bukan hanya untuk membalas dendam sebagai suami yang dikhianati, tetapi untuk menyelamatkan keluarganya dari kemarahan makhluk gaib yang mereka ikat puluhan tahun lalu. Beberapa hari kemudian, Rudy mendapat surat tanpa nama. Isinya singkat, hanya satu kalimat, "Kamu membawa petaka, dan aku akan menjemputnya kembali." Sejak surat itu tiba, Rudy mulai merasakan keanehan baru. Bukan hanya sosok hitam yang mendatanginya saat malam, tetapi juga sosok laki-laki berpakaian serba hitam, berjubah, berdiri di kejauhan. Kadang di depan rumahnya, kadang di ujung jalan kantor. Tapi selalu menghilang ketika ia coba mendekat. Rudy merasa waktunya semakin sempit. Dan di lereng Gunung Kawi, Iwan bersiap turun ke kota. Dengan niat yang tidak hanya membongkar perselingkuhan, tapi juga memulangkan apa yang telah dicuri. Keseimbangan darah, jiwa, dan perjanjian leluhur. Ayu kini bukan lagi wanita biasa. Setelah memanggil Rudy melalui cermin terlarang, ia dirasuki oleh kekuatan gaib yang jauh lebih besar dari dirinya. Rudy, yang seharusnya sudah lenyap dalam pengorbanan, kini kembali sebagai entitas gelap. Bukan sepenuhnya manusia, bukan sepenuhnya makhluk gaib. Ia adalah wadah yang haus cinta, kuasa, dan balas dendam. Tubuh Ayu menjadi saluran, dan dari sanalah Rudy menyusun kekuatannya. Iwan yang tinggal jauh di desa kaki Gunung Kawi merasakan guncangan gaib itu. Lewat mimpi, leluhurnya memperingatkan, "Wong kuwi wes bali. Tapi dudu Rudy manungsa, kuwi roh kang langgar perjanjian." Rudy telah kembali. Tapi dia bukan lagi manusia, dia adalah roh yang melanggar perjanjian. Iwan segera memanggil dua dukun sakti dari dua penjuru tanah Jawa. Yang pertama adalah Mbah Sarno, dukun sepuh dari Banyuwangi, ahli dalam ilmu putih dan pelindung jiwa. Yang kedua adalah Ki Joyo Lelono, mantan penganut pesugihan yang tobat dan menyimpan ilmu hitam sebagai senjata terakhir. Mereka bertiga sepakat, Rudy tak bisa dibiarkan hidup, atau lebih tepatnya eksis dalam wujud barunya. Karena jika dibiarkan, tubuh Ayu akan hancur, dan Rudy akan menjadi jembatan bagi makhluk-makhluk pesugihan lain masuk ke dunia nyata. Malam itu mereka menuju rumah tempat Ayu tinggal. Rumah yang kini dijaga sosok-sosok hitam tinggi, tanpa wajah, berdiri di setiap sudutnya. Aroma belerang dan darah menguar dari dalam. Ayu duduk di tengah ruang tamu, dengan mata terpejam dan tubuhnya melayang beberapa senti dari lantai. Dari mulutnya terdengar suara dua lapis. Satu suara perempuan, satu suara laki-laki berat. Yang bukan milik manusia. "Kalian datang," akhirnya. Ki Joyo Lelono menancapkan keris kunonya ke tanah di halaman. Mbah Sarno menyalakan dupa putih dan mulai membaca mantra penarik roh. Iwan berdiri di tengah, membawa pusaka keluarga. Keris Singobarong, peninggalan leluhur pesugihan Gunung Kawi. Angin berputar kencang, lampu rumah mati, langit memerah seperti fajar darah. Rudy dalam tubuh Ayu berdiri. Matanya menyala seperti bara. Ia mengangkat tangannya dan dari tanah muncul sosok-sosok hitam menyerupai manusia. Roh-roh perjanjian gagal dari para pelaku pesugihan lain yang tewas tanpa pelunasan. "Aku bukan sendiri," kata Rudy. "Aku pulang untuk mengambil takhta." Pertarungan dimulai. Ki Joyo melempar jimat dari kulit ular, meledak dalam cahaya biru.
Mbah Sarno memanggil sosok penuntun gaibnya, Macan Putih, yang menerkam roh-roh hitam dengan auman keras. Iwan menghunus keris dan menyerang langsung tubuh Ayu, bukan untuk membunuh, tetapi untuk memutus simpul gaib yang mengikat jiwa Rudi dengan tubuh Ayu. Namun Rudi terlalu kuat. Tiap mantra dilawan balik. Tiap jimat ditelan asap hitam. Ayu tertawa keras, matanya memutar, bibirnya mengucap bahasa yang bahkan para dukun tak pahami. Saat semua mulai kalah, Iwan melakukan hal terakhir, menyerahkan nyawanya sendiri sebagai tebusan. Ia membaca mantra darah, menusukkan keris Singobarong ke dada kirinya, lalu meneriakkan, "Roh penjaga Gunung Kawi, aku darahmu sendiri meminta penebusan." Ledakan cahaya merah terjadi. Sosok Rudi terlempar dari tubuh Ayu. Roh-roh hitam meraung dan menghilang seperti debu. Tubuh Iwan roboh, tapi dengan senyum tenang di wajahnya. Ayu jatuh, pingsan, napasnya terengah. Tubuh Rudi tak lagi berupa manusia atau bayangan, mencair seperti lilin, lalu menguap dalam asap hitam yang ditelan bumi. Malam itu, hujan turun. Gunung Kawi diam. Tapi desa-desa di sekitarnya mendengar suara tangisan dari puncaknya. Tangisan seorang lelaki yang terlalu mencintai dan akhirnya tersesat di dunia gaib yang tak mengenal kata kembali. Hujan yang turun malam itu seolah menjadi penanda bahwa dunia telah berganti. Pertarungan besar antara kekuatan terang dan kegelapan telah menguras segalanya. Rumah itu kini tinggal puing dan abu. Asap masih mengepul dari bekas mantra dan pertempuran gaib. Namun satu hal tak disangka. Tubuh Iwan yang sebelumnya tergeletak bersimbah darah masih bernafas. Mbah Sarno mendekat, menempelkan daun sirih dan menekan titik-titik tertentu di tubuh Iwan sambil membacakan doa. Ki Joyo Lelono menutup luka di dadanya dengan jampi minyak tanah kuburan dan abu dupa dari Gunung Kidul. Beberapa jam kemudian, Iwan tersadar. Matanya masih kabur, tapi jiwanya utuh. "Kenapa aku masih hidup?" lirihnya. Mbah Sarno tersenyum samar. "Karena pengorbananmu tulus, Gunung Kawi menerimanya, tapi para leluhur memberimu kesempatan kedua untuk menebus, bukan untuk mati." Iwan menangis, bukan karena sakit, tapi karena sadar segala cinta, dendam, dan luka yang ia bawa selama ini hanyalah bayangan yang menjerumuskannya dalam dunia kelam. Ia lalu bersumpah di hadapan kedua dukun itu, "Mulai malam ini, aku berhenti. Aku akan menjalani hidupku dalam tobat, menjaga tanah ini agar tak ada lagi yang tergoda seperti Rudi dan Ayu." Namun tidak demikian nasib Ayu dan Rudi. Tubuh Ayu ditemukan hangus tanpa sebab. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan abadi. Jasad Rudi bahkan tak pernah ditemukan. Tapi para dukun tahu, keduanya tak pernah benar-benar mati. Roh mereka ditarik ke dalam alam gaib, ke dalam dimensi pengabdian, tempat para jiwa pengingkar perjanjian menjadi budak abadi. Mereka diseret oleh makhluk-makhluk hitam, dirantai dengan dosa mereka sendiri. Di dalam lorong gelap yang tak mengenal waktu, Ayu dan Rudi dipaksa melayani sosok besar bersisik. Makhluk yang dikenal dalam dunia pesugihan sebagai sang iblis penuntut, pemilik perjanjian yang telah mereka langgar. Mereka tak bisa berbicara, tak bisa menjerit. Mereka hanya bisa menatap dan bekerja dalam kegelapan. Sementara itu, Iwan membangun sebuah surau kecil di pinggir desa. Ia hidup sederhana, membantu warga, dan menjadi penasihat spiritual bagi orang-orang yang mulai tergoda kekayaan instan. Setiap malam Jumat, ia membakar dupa putih dan membaca doa untuk mereka yang tersesat, terutama dua nama yang tak pernah ia lupakan. Dan dari puncak Gunung Kawi sesekali terdengar bisikan, "Hati-hati dengan keinginanmu. Kadang, yang kamu anggap cinta adalah pintu ke neraka." Selesai. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.